kadang-kadang kan gini ya, orang mau closing itu yang dibilang nggak bisa, ketika kliennya tanya, ini bisa, ini bisa. Bisa semua. Bisa semua gitu. Yang penting gue masuk dulu karena kadang-kadang ada juga berpikiran ini kan produk jangka panjang, gue juga belum Iya, tentu lama di sini gitu kan. Ya nanti urusan dia sama company seperti itu. Tapi ya itu kan kita jualannya nggak berkah ya seperti itu ya. betul. Gitu. Jadi Hari ini teman-teman semuanya kita akan sharing dengan agen properti dan juga asuransi syariah yang sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia properti dan juga asuransi ya dengan Pak Haris ya, Azhar. Gimana sehat Pak Haris? alhamdulillah sehat selalu Coach Ramli. Masya Allah nih nuansanya ini warna apa nih ya? Hijau Tosca. Hijau Tosca, luar Nggak tahu kalau biasa. kerikot jadi warnanya jadi warna apa. Kadang-kadang kan kamera tuh tidak seindah warna aslinya katanya. Wih, di filosofis banget ya. Masya Allah. Pak Haris hari ini aktivitasnya sebagai apa aja nih Pak? Bukan sebagai apa aja aktivitasnya hari ini Pak? Sehari-hari atau hari ini ya lebih kurang. Sehari-hari dan hari ini. Kalau hari ini sih kebetulan bukan kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan di dunia ini soalnya karena udah diatur sama Allah semuanya. Betul, betul. Hari ini tadi pagi saya ngantar keponakan, habis itu langsung ke Bogor. Hari ini khusus Senin itu memang biasanya sebelum berangkat ke Bogor itu saya kalau buka laptop membuat segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan properti. Karena kan Senin siangnya ke Bogor berhubungan dengan properti juga, jadi sejalan seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian ke Bogor, belajar bareng di Amre ya. Betul, Oke. Asosiasi Marketer Real Real Estate Estate Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Sudah berapa lama berarti Pak ikut belajar di Amre? Seingat saya kurang lebih udah mau jalan 2 tahun ya. Wih, luar Seingat biasa. saya. Oh, berarti dari masih muda berarti ya? Masih muda banget. Pokoknya dari masih muda banget sampai muda gitu ya. Baru 2 tahun ya. Luar biasa sekali, Pak. Kenapa belajar di Amre, Pak? Ini kan Bapak ini kan berpengalaman, berarti kan berpengalaman banyak banget di dunia agent marketing properti, Pak ya. Iya. Kalau saya Kenapa dulu belajar di prinsipnya Amre? begini, ilmu itu selalu berkembang, Hmm. ilmu itu bisa didapat di mana saja, dan ilmu itu bisa didapat dari siapa saja. Nah, kenapa di Amre, Pak? Karena di Amre itu satu ya sekalian sebelum belajar saya jalan-jalan dulu kan dari Jakarta kan naik kereta jalan-jalan Melawan arus ya. banyak pemandangan kiri kanan yang bisa kita lihat-lihat jadi nggak view rumah melulu satu kedua ketemu dengan coach-coach yang luar biasa kemudian yang ketiga dapat ilmu-ilmu baru dan keempat di recharge lagi karena ada juga saya udah pernah dapat ilmu itu dulu cuman kan karena udah mungkin lupa atau apa di sini di recharge lagi kemudian yang luar biasa juga ya dapat komunitas baru yang saling support di sini itu yang saya senangnya Satu vibrasi ya di iya komunitas ini, satu Pak. karena Coach memang yang paling favorit siapa, Pak? ya kalau coach yang favorit ya di mana-mana mungkin teman-teman awalnya jawabannya masih satu ya sama ya pasti coach Rizky seperti itu. Wih, nggak ada orangnya ya. Orang yang lagi nggak ada di dalam kamera Ada kebetulan. ya. Oh, Dalam luar kamera nggak biasa. ada. Dalam kamera nggak Out ada. kamera. Ya, Mm-mm. Gitu. luar biasa. Baik-baik. Berarti dulu, tadi bilangnya dulu, Pak. Berarti sudah berapa lama nih, Pak, di properti? Di properti itu awalnya saya tahun mulai sekitar 2011 2012 lah. Wush, Kalau nggak salah 2011, itu 12. nggak sengaja kecemplung. Jadi waktu itu kalau boleh Sengaja. cerita sedikit jadi ada abang sepupu saya itu yang biasa Abang main sepupu. dulu itu main tanah-tanah besar yang kalau orang bilang itu istilahnya apa mediator-mediator Makelar ya. makelar tapi mereka lebih senang menyebut dirinya mediator gitu yang itu kalau kita duduk transaksi ketemu itu jual tanah yang tanahnya luasnya beribu-ribu hektar Beribu-ribu hektar. Daerah mana itu, Pak? beribu-ribu meter. Oh. Contohnya salah satunya kayak di depan Mall Ambasador. Oh. Terus kayak Area-area masih area komersil ya? ya terus area di tanah yang di daerah Warung Buncit itu Itu masih kota dong, Pak? Sekarang kota, nggak tahu dulu. Warung Buncit waktu itu masih 2018 udah kota. Udah kota ramai ya. Karena kan jalannya udah dua ini. Terus tanah yang di belakang Carrefour. Jadi tanah-tanah besar yang memang dalam tanda kutip kalau mau ketemu pemiliknya itu kita ketemu mediator dan ke belakang itu ada beberapa layer.
gitu seperti itu. Sebelum ke pemilik lahan. Sebelum pemilik lahannya. Mainnya di situ dulu, Pak. Awalnya di situ. Jadi tahulah istilahnya permainan mengenai tanah-tanah besar itu, bahwa ternyata untuk jual tanah besar itu tuh nggak segampang yang dibayangkan seperti itu. Terus saya ketemu sama teman saya di asuransi, dia ngajak untuk gabung di satu. Jadi ada perusahaan Amerika baru dibuka franchise-nya di Indonesia, di daerah Mall Ambassador situ. Nah, disitulah pertama kali saya resmi bergabung di suatu perusahaan kantor property agent seperti itu. Itu tahun berapa berarti, Pak? Gabung di property agent itu? Kurang lebih 2015. 2015. Berarti dari tahun 2011 itu sudah. Enggak, 2012 awal 12 13 awalnya yang saya main tanah itu. Oh, 12 tuh main tanah. Oh, berarti daerah situ masih daerah Jakarta berarti, Pak ya? Apa tuh yang Warung Buncit itu. Warung Buncit Jakarta, Warung Buncit itu Berarti masih banyak tanah kosong dulu ya? bukan tanah kosong. Jadi ada beberapa daerah itu seperti misalnya di Warung Buncit itu tanah besar satu, di depan Mall Ambassador satu, terus tanah Anggaplah tahun 2012, Pak ya. Tanah saat itu harganya berapa, Pak, per meter, Pak? waktu itu udah puluhan juta juga ya, karena kan Sudah itu, puluhan juta. karena itu kan segitiga Kira-kira emas. berapa? Kira-kira berapa, Pak, saat itu? Mungkin kalau nggak salah Kuningan itu sekitar 40 sampai 50. 40 juta. Kalau Sudirman itu sekitar 60 70. 40 juta tahun 2012. Iya. Sekarang harganya berapa, Pak? Mungkin udah di atas, mungkin mendekati 100 kali ya, seperti itu. 1 M, Pak. Sekarang 1 M ya? Iya, semeter. Semeter. Oh iya, soalnya saya udah nggak main lagi tanah-tanah yang begitu. Kemarin saya ketemu forum investor, Pak. Jadi gitu. ada yang mau bangun, dia udah nggak bisa bangun rumah landed lagi, Pak. Oh gitu. Ke atas. Dan proposal investasinya 1 meternya itu hampir 1 M. Ber 1 M ya. Dia mau bikin itu Iya, baru berarti, Menteng Kuningan. Iya, bikin tower. tower baru ya. Nah, saya nggak tahu itu buat apartemen ataupun buat perusahaan. Tapi wajar kan, Iya. daerah ibu kota segitu ya. Betul. Berarti kenaikannya berapa persen dari, anggaplah 50 Ya, juta anggaplah dulu 100 juta atau lah. 500 juta lah ya. Ke 500 juta aja berarti udah Dan 5.000%. gila, Pak ya. Properti itu seperti itu, Pak ya. Iya, kalau untuk tanah memang kenaikan harganya cukup signifikan ya. Cukup signifikan. Luar. Berarti apa yang tertarik Bapak terjun di dunia properti? Tapi sebelumnya, Pak, sebelum di dunia properti, Bapak ada aktivitas apa, Pak? Saya itu awalnya dari asuransi. Dari asuransi, Sebagai agen asuransi. dari tahun? Kurang lebih 94. Wah, 94 itu jadi agen asuransi. oke. 94, Pak ya. Nah, Waduh. 95 lah kurang lebih, terus Itu udah gitu. seumuran sama Coach Rizky itu. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Seneng deh kalau lahir terus dituduh lahir 90-an. Iya, terus kemudian saya waktu itu sebagai agen asuransi. Terus tahun 97. Itu 90-an, Pak, belum populer kan itu asuransi saat itu. Masih susah banget dong jualannya, Pak. Ya, dibilang susah tapi saya bisa produksi ya waktu itu ya. Seperti Tetap penjualan banyak, Pak ya. ada penjualan, dan artinya gini, memang ya balik lagi sekarang gimana cara kita personal touch ke ininya ya, karena kan kita nggak jual fisik ya. Ih, keren banget, Pak. Dari tahun 94 Bapak sudah ini ya, sudah mengerti personal touch. Iya, 94 itu karena kan memang kita kan jualan non fisik ya, jualan kertas, apa barang yang nggak Jualan kelihatan. janji malah ya. Jualan janji. Assurance ya, yang buat keamanan. 10-15 tahun ke depan seperti itu. Oh iya. Itu perorangan, Pak, jualan atau memang ke korporasi? Waktu itu banyaknya perorangan waktu itu saya. Seperti itu. Perorangan. Perorangan. Sudah coba ke koperasi tapi belum ke korporasi tapi belum ada yang goal. Belum tembus karena memang belum masuk kan. Bukan belum masuk, belum rezekinya memang. Belum rezekinya. Belum rezekinya. Karena kan waktu itu sudah mulai perusahaan itu bikin asuransi untuk karyawannya. Jadi asuransi untuk karyawan gitu. Nah, waktu itu Kalau aturan perundang-undangan sudah ada Pak saat itu, Pak? Asuransi. udah ada. Asuransi tenaga kerja itu ya. Waktu itu kalau saya kan di live ya. Jadi kalau beda, kalau tenaga kerja itu kita belum sampai ke sana waktu itu. Seperti itu. Kalau Life insurance. ya, life insurance, benar seperti itu. Tapi ada juga produk yang bisa untuk asuransi buat kesehatan buat karyawan, seperti itu. Keren banget. Dulu jualannya gimana berarti, Pak? Tahun 90-an, Pak, jualan Tahun gimana? 94 itu jualannya. Ya
Pertama kita jualannya di ring 1 dulu. Nah, ini buat teman-teman yang di sini marketer ring satu tuh seperti apa nih, Pak? Di ring 1 itu ya keluar pertama ya biasa kalau di kita itu adik kakak, ayah Keluarga ibu. ya, circle kita berarti ya. Kalau itu malah ditodong istilahnya. Ayo daftar Ya ya. daftar itu ring 1. Terus kemudian ring 1 ya sepupu-sepupu. Hmm. Terus habis itu ring 2. Nah, baru nanti habis itu kita apa namanya? Canvassing seperti itu. Itu media promosinya apa pas saat itu? Waktu itu belum ada kayak Brosur, sekarang. cetak brosur Ya kita waktu itu iya kita pakai enggak brosur. Jadi atau printan dulu apa fotokopian atau? enggak. Waktu itu kita udah belajarnya begini. Kita ketemu orang, minta waktu untuk menjelaskan. Kita nggak bilangnya asuransi. Karena kalau dibilang asuransi, orang udah pasti reject duluan, menolak. Dulu ini apa ya? Framing asuransi itu gimana Pak tahun 90-an? Bagus atau jelek, Pak? Ya Atau memang itu produk yang baru mereka itu belum pada tahu? ada juga yang orang berpendapat sebagian itu banyak penipuan seperti itu waktu itu. Tapi memang lagi ini banyak juga penipuan tahun seperti itu. Ya penipuan itu Kalau sekarang kan kita maksudnya lihat tuh, itu, Pak. itu biasanya bukan dari company-nya ya, dari agent-nya Ya, dari yang mungkin dia tidak memberikan penjelasan secara detail dari produknya gitu seperti itu. Jadi mungkin ada poin-poin kecil. Kadang-kadang kan gini ya, orang mau closing tuh yang dibilang nggak bisa, ketika klien ditanya ini bisa, ini bisa. Bisa semua. Bisa semua gitu. Yang penting gue masuk dulu karena kadang-kadang ada juga berpikiran ini kan produk jangka panjang, gue juga belum tentu lama di sini gitu kan. Ya nanti urusan dia sama company seperti itu. Tapi ya itu kan kita jualannya nggak berkah ya seperti itu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi kita selalu bilang mau menawarkan program proteksi aset seperti itu. Jadi nanti kita ceritain, habis itu nanti kita jelasin manfaatnya baru. Berarti ngobrol sini nggak ada medianya itu, Pak ya? Medianya Ngobrol begini. Iya, cuma pakai kertas biasa aja. Jadi Kayak kertas ini hitam putih atau ada? kita coret-coret sendiri. Jadi kita jadi kayak timeline gitu, Pak. Ini ada produk. Coba ada kertas nggak ada kertas nih kita kembali nih ya, kita belajar. Coba Pak yakinkan saya Pak gimana dulu caranya orang dulu jualan nih Pak. Nih Iya, saya kan nih produk masa kini nih Pak nih. Iya. Coba nih Pak. Ini Pak ada kertas nih gimana nih Pak? Iya. Coba Pak jelasin ke saya Pak. Gimana Kalau produk dulu asuransi kita itu malah bisa belajar menulis terbalik. Oh belajar nulis terbalik Kak. Saya belum pernah seperti itu. Wih. Misalnya Masih bisa Pak nulis terbalik nih? kita coba ya. Coach Ramli. Jadi begini Pak. Oke, ini keren banget nulis terbalik. Wih, iya. Wih, Gitu. beneran. Jadi kenapa kalau kita begini kan Ini Bapak yang baca. kita bukan orang kidal, susah harus begini kan. Nah, tapi kalau begini kan dia juga kadang-kadang dengan melihat ini pun udah ada satu, wih ini excited nih melihat orang menulis secara terbalik gitu. Jadi kan fokusnya saya kan fokus di sini. Aduh, keren gitu. banget Nanti ini. dari sini kita bilang ini ada produk yang seperti ini. Nanti produk itu memberikan satu dan tunai di tahun kelima, 10, 15, 20. Di sini keluar misalnya 5%, di sini keluar 10%, di sini keluar 15%, di sini keluar 25%, seperti itu. Nah, selesai. Ini ada kamera bisa nggak sini? Wah, aduh ini tulis terbalik ini ya. Wah. Nah, di sini udah nggak perlu bayar premi lagi, Bapak tinggal nikmati proteksinya. Dan, beda dengan produk lama yang harus nunggu 20 tahun baru keluar. Kalau ini nggak, setiap 5 tahun sekali, Bapak dapat uang cash yang bisa Bapak pakai buat apa saja, seperti itu. Gitu. Jadi ya kita dulu medianya seperti ini, gitu. Dan itu canvassing. Gitu. Jadi kita kan berjualnya itu secara apa? Ya ini kan produknya produk kasat mata ya nggak kelihatan ya. Jadi kita jelaskannya ini. Belum ada media promosi. Belum ada, dulu belum ada Instagram, belum waktu itu Flyer, brosur. Sudah ada belum cetakan-cetakan? kan terbatas. Justru gini, kalau kita kasih begitu orang asuransi nggak mau. Jadi harus ketemu dijelaskan. Memakai kalimat saya mau menjelaskan suatu program produk tabungan. Ini kan tabungan sebetulnya. Ya kan? Iya, betul. Produk tabungan yang ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Proteksi. Dan Bapak nabung sekian puluh tahun, tapi tidak harus nunggu sekian puluh tahun keluar uangnya, tapi per 5 tahun sekali tuh keluar dana tunainya seperti itu. Jadi Bapak tahun 90 belajar emotional value ya Pak?
Kurang lebih seperti itu. Wih, keren banget. Nah, jadi makanya kan saya bilang tadi kenapa saya tetap belajar ke sini itu sekali Recall juga. lagi sebenarnya. Iya, Waduh, jadi ini. oh iya ya, dia sebenarnya kalau diajar sama coach itu, oh ya, ini dulu yang pernah saya pelajari. Istilahnya namanya baru tahu itu namanya. Dulu Iya, tahu prakteknya aja berarti Pak ya. betul seperti itu. Wah, ini bukan asuransi, ini adalah tabungan masa Bener, karena depan. kalau dibilang asuransi orang udah defense dulu, nggak mau. Udah alergi duluan ya. Iya, jadi kita bilang ini ada satu program tabungan. Ya kan nabung juga kan sebetulnya dia kan, cuman ada nilai plusnya. Cuman kalau di asuransi bahasanya premi. Ya, premi. Bilangnya namanya premi, tapi kita istilahkan dengan tabungan. Tapi itu kan produk, karena ini istilah emotional value namanya tabungan masa depan. Betul, tabungan Ya, masa yang depan. bukan cuma menikmati tabungan, tapi bisa. Ada dana tunainya dan ada proteksi tambahannya. Ih, keren banget ini ya. Seperti itu. Oke, Jadi itu dari tahun 90 berapa ya? 94 lah kurang lebih sampai 97 98. Karena 98 masa krisis itu kita sempat ngalamin untuk memberikan edukasi ke nasabah yang untuk pembayaran preminya udah nggak sanggup lagi atau dikonvert ke rupiah atau bagaimana. Jadi waktu itu sempat ngalamin tuh. Itu perusahaan asuransi pas 98 itu Pak, ada ini juga, guncangan juga Pak. Pastinya ada ya. Nah, makanya mereka buat inovasi-inovasi produk seperti itu. Artinya produk dalam arti kata, terutama untuk produk-produk yang mata uang dolar, nah itu dikonvert kan. Waktu itu kurs dolar kalau nggak salah saya masih 2.000 perak waktu itu. Dan saya dari komisi saya masih bisa nabung Dolar. tabungan dolar. Saya buka rekening rupiah, buka rekening dolar waktu itu. Seperti itu. Nah, untuk polis-polis yang mata uangnya dolar itu diberikan inovasi-inovasi berupa misalnya dolarnya di patch istilahnya dibakukan. Jadi nggak floating ininya nilai tukarnya seperti itu. Tapi dengan catatan kalau mereka klaim ya sesuai dengan nilai dolar pada saat mereka bayar premi. Waktu itu kan dolar sempat sampai 20, hampir 17.000, 18.000. Tahun itu sempat ya? Sempat. Nah, waktu itu sama asuransi dibikin ketentuan, udah kita bikin kursnya di 10.000. Tapi Anda bayar di kurs 10.000, tapi kalau Anda klaim juga di kurs 10.000, walaupun mungkin di luar sana kursnya 15.000, 17.000 gitu seperti itu. Oke, baik. Ini teman-teman semuanya, kita nggak bahas ya terbaik berkaitan dengan buat teman-teman yang menganggap asuransi itu boleh atau tidak boleh ya. Kita tidak membahas itu, tapi kita membahas bagaimana dulu nih Pak Haris pengalamannya luar biasa dari sisi marketing dan juga investasi gitu ya. Ini teman-teman semuanya nih ya, posisinya begini, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Wah, ini ya, nulisnya kebalik gitu ya. Nih teman-teman marketer nih bisa nggak nih nulis terbalik ya? Ini kan senior marketing, saya aja nggak bisa, gini ya sudah pakai ini Pak presentasinya. Iya, karena kan zaman dulu belum ada tab, belum ada iPad, belum ada apa ya. Gini ya, tapi ini latihan Pak ya? Iya, kita Memang dilatih dulu, lama-lama kalau udah biasa ya enak sendiri aja gitu. Ini udah lama saya nggak, ini makanya agak kurang. Ini masih ini Pak, masih enak nih bacanya. Iya. Kalau dulu agak lebih bagus sedikit. Terakhir kali Pak nulis ini Pak? Begini Pak? Sebelum sekarang? Di dunia properti pun saya sempat juga kadang-kadang jelasin ke ini. Berarti di dunia marketing cara-cara lama itu masih bisa relevan. dipakai. Nah, beberapa hal masih bisa dipakai. Oke, baik nih luar biasa nih marketing asuransi. Kemudian beralih ke properti atau masih Pak? Bukan beralih ke properti. Nambah. Jadi, sambil jalan. Oh, sambil di asuransi, sambil ikutan jualan properti. Dari 2012 itu langsung nih ikutan maklar tanah ya? Iya, maklar tanah itu terus baru join di kantor properti kurang lebih tahun 2014 sampai 2015. Kenapa tertarik di properti Pak? Kadang gini, ya namanya kita orang marketing itu kan bisa banyak terbuka kemungkinan untuk tidak hanya bisa jualan apapun. Iya, betul gitu. Tapi bukan berarti semuanya mau kita handle. Semuanya mau dijual ya. Jadi waktu itu saya cuman sampai sekarang pun juga untuk secara garis besarnya masih properti sama asuransi seperti itu. Tapi sekarang asuransinya udah lebih di asuransi kerugian ya, bukan yang di life-nya lagi seperti itu. Oke. Asuransi kerugian itu apa sih Pak? Asuransi kerugian itu buat asuransi rumah, asuransi kebakaran itu, mobil, kecelakaan, travel insurance gitu. Nah sekarang untuk yang itu ada juga yang produk syariahnya yang saya pasarkan seperti itu dari salah satu perusahaan joint venture. Dia ada produk syariahnya. Nah saya juga
memasarkan produk syariahnya seperti itu. Oke, Gitu. baik, baik. Oke, berarti ada nggak hal utama yang Bapak tertarik banget di properti? Hal utama yang bikin saya tertarik itu hmm, ya saya bisa lihat perkembangan apa namanya model apa namanya terutama sekali ini setiap kita datang properti itu kan masing-masing developer itu kan bikin produk rumah itu kan yang beda-beda model ya fasadnya beda-beda. Nah di situ yang saya juga suka ngelihat wah ini model model arsiteknya ini model arsitek yang ini model arsitek yang ini itu seperti itu salah satunya juga seperti itu. Selain saya lihat juga istilahnya kalau kita jual itu istilahnya jual putus. Kalau asuransi kan nggak jual putus selama dia masih jadi klien dan jadi istilahnya kontraknya itu selama Anda masih jadi kita akan tetap berhubungan selama Anda masih hidup atau selama saya masih hidup. Oke. Jadi ketika salah satu udah nggak ada berarti ya udah selesai. Tapi kalau di properti itu artinya setelah kita jualan kita masih tetap keep in touch sama mereka tapi porsinya udah berbeda dengan kalau di asuransi. Kalau asuransi itu intens ya. Iya, betul seperti itu. Gitu. Kalau ini sekali-kali say hello atau misalnya kalau kita jualan itu kan ada dapat KTP-nya tuh. Nah, biasanya setiap miladnya ya ucapin apa ya selamat milad lah seperti itu apa gitu seperti itu. Baik, 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 menarik banget. Bapak ini kan background-nya di asuransi, Pak. Dan saya tuh orang asuransi itu paham banget manajemen resiko, Pak. Hmm. Nah, Pak, boleh nggak Pak rekomendasi untuk investor, nih, Pak? Iya. Kalau milih properti yang minim resiko, aman, dan menguntungkan itu seperti apa, Pak? Dari pandangan orang asuransi nih, Pak. Untuk properti ya. Hmm. Kalau untuk properti Atau nggak gini, Pak. Properti itu sesuatu yang aman dan aman nggak sih, Pak? Kalau dari sisi pandangan resiko ya. Kalau menurut saya sih termasuk investasi yang aman ya properti itu. Kenapa? Karena ibarat itu ya ini kalau kita bicara masalah tanah ya. Kalau bangunan kan pasti ada nilai penyusutannya. Mobil ada penyusutannya. Ya. Dan rumah itu selama dia kita tempati itu bukan aset sebetulnya itu liabilities kan. Karena kan kita masih harus bayar listriknya, harus masih bayar airnya dan lain-lain yang berhubungan dengan rumah itu. Nah, kalau menurut saya sih kalau properti itu investasi yang cukup bagus karena apa? Mungkin nilai bangunannya turun tapi nilai tanahnya naik terus. Oke, kita berbicara dari sisi risk dulu, Pak. Dari sisi resikonya itu, Pak. Ada nggak resiko terburuk dari orang bisnis properti, Pak? Bisnisnya, Pak? Bisnisnya, bisnis properti maksudnya dari sisi Dari sisi investor, misal dia beli untuk investasi, beli properti untuk investasi. Nanti kita bahas profit. Nah, sekarang dari resikonya dulu, karena kan pengalaman Bapak di dunia asuransi itu kan pasti bermain dengan resiko, Pak. Iya. Dengan risk. Nah, dari beberapa potensi investasi yang resikonya paling kecil, gitu ya. Atau tidak ada risikonya sama sekali, Pak, properti itu. Kalau menurut saya sih boleh dibilang tidak boleh dibilang hampir tidak ada resikonya ya. Properti? Ya untuk investasi properti ya. Untuk seperti itu. Karena apa? Yang selalu kita tahu itu kan properti itu pasti nilainya selalu naik terus. Terutama untuk nilai tanahnya ya seperti itu. Tadi Pak 90-an 50 juta, sekarang anggap 500 juta ya per meter ya. Kenaikannya udah cukup besar seperti itu gitu. Gede banget ya. Dan satu kedua selain dia tidak ada kerugian dari sisi nilai tanah itu juga apa ya namanya ya selama memang legalitasnya itu nggak ada masalah sih ya merupakan salah satu pilihan investasi yang cukup bagus ya karena ya itu tadi dari ke tahun ke tahun itu nilainya pasti ada kenaikan harga jualnya seperti itu. Gitu. Berarti nilai properti itu selalu naik ya? Selalu naik, betul. Berarti bisa Bapak mengklaim bahwa investasi di properti itu hampir tidak ada resiko ruginya? Ya, boleh dibilang nggak ada ruginya ya. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita investasi di deposito misalnya, itu kan ada naik turunnya. Terus atau misalnya saham juga kan macam-macam. Ada saham yang tingkat fluktuasi cukup tinggi, ada yang moderat, ada yang stabil. Nah biasanya kan orang kalau main di saham itu memang yang utama gini.
Mungkin saya perlu cerita sedikit. Saya dulu pernah jadi broker pialang. Broker pialang. Apa Jadi tuh, Pak? perusahaan yang trading gold, forex. Iya, iya, iya. Nah itu memang cukup, memang high risk tapi high return. Iya, memang paradoksnya seperti itu, Pak. Kalau mau untung gede, resikonya gede. Betul, tapi secara mental kalau nggak kuat itu orang Goyang juga ya. goyang. Tapi kalau investasi ini artinya diperhatiin nggak diperhatiin, istilahnya ya, dalam pengertian kan kalau kita investasi keuangan itu kan kita harus melihat pergerakan harga, harus cek situasi ekonomi seperti apa atau apa. Tapi kalau ini kan istilahnya mungkin sekarang belum ada profit, tapi nanti mungkin 2 tahun 3 tahun lagi biasanya pasti ada. Apalagi ada momentum ya. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang nih kayaknya pemerintah kan akan tetap memberikan 0% PPN ya. Kalau nggak salah saya sampai tahun 2027 malah kalau saya nggak salah. Bahkan Pak Purbaya itu merekomendasikan masyarakat Indonesia untuk Beli rumah saat ini beli seperti itu. properti. Ya. Jadi istilahnya walaupun mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi jangka panjangnya biasanya akan ada profit yang bisa didapat, dan selama memang legalitasnya itu kuat, nggak ada masalah, itu istilahnya didiamin aja pun tanah itu pasti akan naik terus seperti itu. Dan itu contoh banyak kejadian di lingkungan sekitar saya. Apalagi Bapak asli Jakarta ya. Waduh. Tahu perkembangan harga tanah. Iya, bagaimana masyarakat asli Jakarta seneng banget jual-jualin tanah nenek moyangnya ya. Akhirnya nggak kebagian tanah sekarang. Benar sekali. Termasuk Bapak juga ini? Kalau saya karena memang bukan orang asli Jakarta dalam tanda kutip penduduknya. Memang saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, terus pindah-pindah ke beberapa tempat, terus balik lagi ke Jakarta. Ya kalau aset itu di daerah asal orang tua saya adanya seperti itu. Nah itu yang memang karena memang kami nggak tinggal di sana, ya itu kita jual gitu. Kalau beda, kalau di sini kan mereka kan memang orang sini dapat warisan dijual, terus akhirnya mereka terpinggirkan. Sebenarnya bukan terpinggirkan, nyari harga tanah yang lebih murah. Ya, dan lokasinya di pinggir. Lokasinya kebetulan di pinggir. Benar Iya, sekali. iya. Gitu. Luar biasa, Pak. Ini biar seru aja nih, Pak ya. Nah, ini sengaja nih saya nanya ini, Pak. Coba Bapak berpikir netral dari berbagai peluang. Bapak kan ada 2 background nih ya, marketing asuransi, kemudian marketing properti. Nah, kalau Bapak jadi sisi investor, Pak. Nah, Bapak tahu kedua hal tadi, punya pengalaman yang tadi, Pak. Kalau Bapak punya duit, Bapak akan kemana nih, Pak? Pastinya ke properti atau asuransi? Pastinya ke properti ya, gitu seperti itu. Apalagi properti itu kan banyak dikasih kemudahan saat ini oleh pemerintahan. Pertama tadi kayak PPN, free PPN sampai katanya 2006 tapi diperpanjang sampai 2027. Satu, kedua juga dalam tanda kutip secara ini mentalitas, artinya gini, kalau kita simpan uang di deposito kan returnnya lama, kecil. Di asuransi? Ya. Di asuransi, nah sekarang di asuransi sejak zaman COVID itu, yang dulu namanya unit link itu banyak yang drop semua. Karena kan unit link itu kan dananya diinvestasikan ada di deposito, obligasi atau saham. Nah waktu COVID itu kan drop semua. Nah balik lagi orang asuransinya ke asuransi konvensional. Dulu pertama-tama kali saya terjun di asuransi itu produknya produk konvensional. Terus tahun 2000-an udah mulai masuk produk unit link. Nah unit link itu yang konvensional ini sama sekali dianggap produk tidak bagus. Nah, kemudian ketika kemarin COVID, unit link jatuh, ini bangkit lagi. Nah, kenapa saya bilang aman? Karena waktu COVID itu, untuk rumah-rumah yang di atas 1 M, itu nggak terpengaruh dengan COVID. Kecuali rumah yang harga 500, 300, itu terpengaruh. Tapi berarti menengah ke bawah ekonomi itu terpengaruh untuk COVID. Betul, dan juga kondisi ekonomi. Menengah atas tidak berpengaruh. Nggak berpengaruh, karena kan gini, yang dapat keuntungan dari musibah itu kan ada 2. Bencana buat orang yang memang tidak punya, tapi profit buat orang yang
punya, maksudnya punya gitu. Betul. Ya contohnya kemarin kayak zaman COVID, yang punya modal buat beli alkes, ya kan yang buat jual itu kan profitnya luar biasa. Yang ini aja yang sederhana Pak, bisnis masker. Bis- Tiba-tiba satu, garment masker. nggak usah jauh-jauh deh masker. Dulu pertama kali tes apa namanya tuh, yang buat cek itu apa? Iya, yang dicolok ini ya, Itu berapa pertama kali? Sejuta? Sejuta. Terakhir jadinya berapa? 50.000. Iya, bisa 200.000. Terakhir saya ini Pak, 90.000. Nah, itu kan bisa dilihat kan waktu zaman itu. Iya. Jadi gini, bukan kita musibah ya, apa namanya istilahnya ya kita bilang ya. Jadi pasti buat beberapa zaman dulu juga Iya, waktu berarti ini ya bahasanya musibah itu bisa jadi peluang Betul. untuk beberapa orang Iya. dan beberapa bisnis. sama juga waktu tahun 97-98 itu buat eksportir nggak masalah. Karena dia terima dolar ditukar ke Indonesia. Kan yang krisis Indonesia Iya, dia terima dolarnya juga ketika diikurskan ke Indonesia malah tinggi. tinggi dan dengan uang banyak dia bisa beli apa aja. Sama juga kayak waktu itu rumah di atas 1 M itu tidak terlalu terpengaruh oleh COVID gitu seperti itu gitu. Karena waktu itu saya kan juga sudah ikut di salah satu kantor properti. Yang kedua itu tim teman saya juga untuk yang nilainya MM-an itu masih bisa Berarti jualan. di perusahaan Bapak marketing yang dulu itu berarti memang jual rumah itu memang yang 2 segmen ya, menengah bawah, menengah atas atau spesialis menengah atas? Bukan 2 segmen. Jadi ketika saya pindah ke kantor properti yang kedua, saya kan sempat 2 kali di kantor properti. Dengan yang sekarang sudah 3 kantor properti agent. Waktu ini kedua itu kita istilahnya semua harga 300 ada, 500 ada, 1 M ada, 2 M ada, 5 M juga ada. Nah justru yang 1 M ke atas itu tuh tidak terpengaruh penjualannya oleh COVID gitu. Karena kan ya orang yang bisa melihat peluang punya income, sementara developer banyak memberikan kemudahan dalam membeli rumah, kan waktu itu banyak kemudahan tuh. Nah itu kan ada peluang buat mereka untuk membeli rumah dengan harga yang lebih murah lah ya, gitu seperti itu. Karena kan developer nggak mungkin dia membiarkan barang yang nggak laku, ya dia memberikan kemudahan-kemudahan. Kan itu kan banyak kemudahan yang diberikan oleh developer besar ketika orang mau beli rumah, gitu seperti itu. Jadi menurut saya investasi rumah itu memang mungkin katakanlah tidak langsung dapat profit dalam jangka waktu yang cepat, tapi untuk jangka panjang tanah lah, kita beli tanah selama tanah itu jelas pagarnya, tentunya harus dijaga ya. Itu kan 5 tahun lagi pasti. Karena NJOP kan pasti ada kenaikan, PBB kan naik terus. Oke, seru banget nih Pak ya. Jadi fix ya, yang aman dan menguntungkan daripada asuransi adalah properti. Berarti memang cocok banget pembahasan kita adalah properti dan juga investasi. Terima kasih Pak Haris ya. Kita nanti akan ngobrol lagi Pak di sesi kedua ya. Ini makin seru ya. Sengaja memang segmennya kita potong seperti ini Pak ya. Oh gitu. Iya, biar makin seru gitu ya, properti dan juga investasi ya. Ini bukan dalam rangka menjelek-jelekan satu sisi gitu ya. Ini dari dalam rangka sebagai personal Pak Haris sudah pengalaman di dunia properti dan juga ada asuransi yang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu pilihannya. Bagaimana dengan Anda? Coba teman-teman semuanya tuliskan di kolom komentar bagaimana pandangan Anda investasi yang paling menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu.